이강현 상무는 인도네시아 교민사회에서 좀 특출한 존재다. 20년 전부터 자카르타 포스트를 비롯한 인도ne시a의 Kisah seorang mu'alaf masing-masing memiliki pengalaman spiritualnya tersendiri. Salah satunya yang membuat heboh adalah Lee Kang Hyun, mantan Vice President Samsung Indonesia. Perjalanan karir Lee dan kecintaannya terhadap Indonesia berawal dari ajang pena. Saat itu ia memiliki sahabat pena berasal dari Indonesia. Pada tahun 1989, akhirnya ia memutuskan mengunjungi temannya itu di Aceh. Sambutan hangat dan keramahan keluarga sahabat penanya tersebut membuat Lee betah berlama-lama di Indonesia. Bahkan saat pulang ke Korea, dirinya selalu terbayang dan teringat keramahan orang Indonesia, khususnya keluarga sahabat penanya. Hal inilah yang membuatnya ingin kembali ke Indonesia, seperti dikutip dari kanal YouTube Ilham TV. Lee memutuskan untuk belajar bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan mudah. Untuk mencapai tujuannya, ia mengambil pendidikan khusus selama 1 bulan di Universitas Indonesia. Alasannya adalah keinginan dan minatnya untuk bekerja di Indonesia. Setelah diterima di Samsung pada tahun 1991, Lee senang karena bisa ditempatkan di Samsung Indonesia pada tahun 1993. Meskipun masih muda, Lee memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan karyawan lain yang dikirim ke luar negeri. Selain harus menguasai pengetahuan pasar bisnis, dia juga harus memahami kebijakan pemerintah Indonesia. Dengan tekad dan ketertarikan yang tinggi, Lee berhasil menguasai bahasa Indonesia dan mengenal budaya Indonesia. Namun, ia merasa ada dinding yang menghalangi interaksinya dengan masyarakat setempat, terutama karena pengetahuannya tentang agama mayoritas Islam. Lee mulai mengenal Islam melalui temannya. Dia terkesan dengan pengajaran agama yang diberikan oleh ayah temannya setiap hari dan dedikasi ibunya dalam mendirikan panti asuhan. Secara perlahan, Lee merasa yakin dengan Islam. Pada tahun 1994, dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Awalnya, transisi menjadi seorang muslim cukup berat bagi Lee, terutama ketika dia kembali ke Korea Selatan selama bulan Ramadan dan menghadapi berbagai godaan. Namun, seiring dengan waktu, dia mulai terbiasa dan mendapat penghormatan dari teman-temannya di Korea Selatan atas keyakinannya saat ini. Menariknya, Lee mulai dikenal sebagai Pak Haji oleh rekan kerjanya. Meskipun dia belum memiliki rencana pasti untuk pergi menunaikan ibadah haji, namun dia telah melakukan umroh 2 kali dan tetap berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Selama menjalankan ibadah umroh, Lee mengungkapkan bahwa dia mengalami pengalaman luar biasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Yang terpenting, Lee merasa bersyukur karena dia mengenal Islam dan menjalankan kehidupan yang lebih bermakna.